Ustadz ini dia percaya ya bahwa Isa itu mati disalib dan bangkit. Mari kita dengarkan coba apa yang dia katakan. Umat Nabi Isa akan menjadi kuasa besar dunia sehingga kiamat. Nak tahu? Katanya umat Nabi Isa itu yang menjadi terbesar di seluruh dunia sampai kiamat. Terus dalam surah Ali Imran ayat 55 Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffi. Maksudnya ketika Nabi Isa berada di tiang salib, Allah memberitahu Nabi Isa, wahai Isa. Ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Si bocil yang ditampilkan atau yang dipamerkan oleh pendeta Risuli Lubis ini, dari cara si bocil membaca Al-Quran tersebut sudah jauh dari makroj dan sifat-sifat serta hak-hak dari setiap hurufnya. Nah, kemudian si bocil aktor dari pendeta Risuli Lubis ini menyampaikan arti yang gak sesuai. Di mana letak kata-kata salib di ayat tersebut, si bocil justru membuat asumsi yang liar dan gak sesuai dengan yang tertulis pada Al-Quran. Ini ya saudara ya, ini yang saya heran. Isa itu di tiang salib, artinya berarti disalib. Sementara kalau kalian mendengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, pasti mereka tidak pernah berkata bahwa Isa itu di tiang salib. Mereka pasti ngomong Isa itu tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan. Isa itu diangkat, dirapah, naik ke langit begitu ya. Tapi saudara kita ini ya, dia percaya bahwa Isa itu disalib dan dia pakai dalil. Ya, saya tidak ahli bahasa Arab. Memang benar banget, Risuli Lubis ahli dalam. Soraklah, haleluya. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Aku yakin, aku percaya, akulah orangnya yang malam ini dimerdekakan. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Gua senang dengan gaya lu. Ya nanti umat-umat muslim kalau yang tahu asli bahasa Arab yang pasti banget ya silakan aja di kantor ini, nggak masalah ya. Ya, tetapi saya lihat ya orang ini dan juga kata-katanya itu dalil-dalilnya ada gitu loh ya. Nah, coba kita lanjutkan apa dia kata. Aku akan mewafatkan kamu. Semua orang tahu Nabi Isa belum mati. Wafat dalam ayat ini bermaksud Allah mengambil sekejap roh Nabi Isa supaya Bani Israel dan tentera Rom menyangka Nabi Isa sudah mati. Kemudian ya, jadi begini saudara. Ya, saudara. Jadi kalau dalam pemahaman dia, roh Isa itu diangkat tapi tetap mati disalib. Ya. Mati disalib. Ya, mati disalib terus dikuburkan. Gitu loh. Intinya roh Isa itu diangkat tapi tubuhnya mati disalib. Nggak ada sejarah macam begitu. Mengikut Nabi Isa, memakamkan Nabi Isa dalam gua. Kemudian Allah kata, wa rafi'uka ilayya. Maksudnya, ketika makam Nabi Isa dalam gua ditutup dan semua orang pulang, waktu itulah Allah kembalikan roh Nabi Isa. Seterusnya Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya tanpa pengetahuan sesiapa pun. Kemudian Allah kata, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Maksudnya Allah akan membersihkan Nabi Isa daripada tuduhan orang-orang yang mengingkari Nabi Isa, iaitu orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa anak luar nikah. Dan benar sekali pada zaman sekarang nama Nabi Isa sudah bersih.
semua orang tahu Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam yang suci. Kemudian Allah kata, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maksudnya, Allah akan jadikan kekuasaan pengikut Nabi Isa berada di atas orang-orang yang mengingkari Nabi Isa, iaitu orang Yahudi. Saudara. Dan benar. Ya. Jadi ini sama dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau memang Isa itu tadi yang mati disalib bangkit, ya itu Yesus. Karena di dalam Alkitab Arab Lebanon dia pakai Isa Al-Masih, ya. Jadi dikatakan nanti ya di hari kiamat pengikut-pengikut Isa itu katanya yang terkemuka, yang menguasai, yang memimpin begitu ya. Nah, jadi saya melihat dan mendengar ini sangat tertarik, saudara. Ternyata Bapak ini Adu domba, penipu dalam nama agama. ya percaya kalau Isa itu disalib, mati dan bangkit, dan nanti dia akan datang kedua kali dan pengikut-pengikutnya itu menjadi orang yang terkemuka gitu di antara yang lainnya gitu ya. Analisis saya tentang narasi pendeta Risuli Lubis, mungkin bikin video seperti itu hanya separuh dari pekerjaan Risuli Lubis. Nah, sebenarnya pendeta ini nggak tahu kalau video tersebut adalah penyimpangan dan termasuk pendangkalan akidah umat. Okelah sahabat, kita lanjutkan sedikit lagi, supaya kita tahu siapakah sebenarnya bocil yang diagung-agungkan oleh pendeta Risuli Lubis ini. Simak dengan baik-baik narasi yang dibangun, insya Allah kalian akan mengetahui jati diri si bocil. Pada intinya si bocil bukanlah umat Islam yang berilmu dan bukan juga umat Islam pada umumnya. Coba kita selesaikan ya. Sekali pada zaman sekarang, Rusia Kristen Ortodoks lebih kuat daripada NATO Zionis Yahudi. Dan keadaan ini akan kekal sehingga kiamat. Dan perlu diketahui, setelah Nabi Isa turun, Nabi Isa akan meluruskan kembali agama umatnya, iaitu orang Kristen Ortodoks. Nah, inilah. Orang-orang Tulul emang nekat, oten, ya. Ya, jadi saudara, jadi luar biasa ya. Jadi nanti Nabi Isa itu datang, bukan mematahkan palang salib dan membunuh babi-babi yang seperti dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad dan beberapa ustadz lainnya. Tapi justru saudara kita ini ya dengan dalil-dalil yang bisa kita terima bahwa Nabi Isa itu nanti datang memulihkan umat Kristen, walaupun dibilang Kristen Ortodoks, nggak ada masalah lah ya. Pendeta ini nggak banyak data untuk memutuskan apakah video itu layak direkomendasikan atau nggak layak. Banyak data di sini artinya data dalam jumlah yang benar-benar besar dan bisa dipercaya. Makanya kalau hanya bermodal menampilkan seperti itu, susah banget dapat kepercayaan. Dan bahkan biasanya terjadi karena ngawur dan nggak memahami data yang cukup tentang ajaran Islam. Coba aja masuk ke channelnya, dan lihat konten-kontennya. Kalian kalau masih melihat banyak bagian pada judul video-video pendeta ini, pasti bisa langsung ngerti dari tujuan video itu dibuat. Saya harap sahabat tetap waspada dengan misi pendeta ini yang masih serampangan menjelaskan tentang hal keagamaan. Dugaan saya, baik dia menjelaskan tentang kekristenan pun, belum tentu pantas dan benar. Tetapi di sini ya saya sangat tertarik. Siapa tahu memang saudara kita ini, Pak Ustadz ini, dia mulai menggali lebih dalam, ya sehingga dia percaya seperti apa yang Alkitab katakan. Hoax terus. Kebanyakan narasi yang dibangun oleh pendeta Risuli Lubis untuk memojokkan ajaran Islam supaya terlihat buruk, sungguh nggak baik ya sahabat. Karena akan membuat malu serta akan menurunkan derajat kependetaannya. Demi menjaga profesi pendeta Risuli Lubis, saya akan menampilkan yang sesuai dengan keahliannya saja. Nah, lebih baik pendeta Risuli Lubis ini, jika nggak bisa menyampaikan tentang hal yang benar tentang keislaman, mungkin menurut saya, si pendeta Risuli Lubis cocoknya menampilkan adegan-adegan yang biasa dia lakukan, yaitu sebagai berikut.
Ulaya haya kama yuria haya lahina kama yuria kama ya lahia laina laina haya yuria kama ya laina ina lahina kama yuria kama baba la hanya moyo lehene kia hana lahuna malehene kia mana bola ya hana malaina ula hanya sokyo kia hapa yote kia mana bola ina ye haya la hana maso hadirat kukurah dan kuasamu mengalir maksimal mengalir ya hanya ina ya la baba ya Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Agung Yesus 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 ya layak mengalir 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 terima in Jesus name Jesus name Dar. Nyungsep ke bawah. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.